أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kembali kita dapat ketemu, kumpul di aula kita ini untuk melanjutkan kajian kitab Hilyatul Tilawah. Tentunya itu semua tak luput karena Allah yang membantu kita, Allah yang berikan kepada kita rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya hingga kita dapat kumpul di tempat ini malam ini. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana saat ini kita berada di awal-awal bulan Rabiul Awal, bulan yang diyakini oleh jumhur ulama, kebanyakan ulama, bahwa ini adalah bulan di mana Nabi kita dilahirkan. Nah, walaupun mungkin ada pendapat-pendapat yang lainnya, tapi kebanyakan kita tahunya dan yang banyak kita dapatkan adalah memang bulan Rabiul Awal inilah bulan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Maha suci Allah, tidak ada ilmu yang kita tahu kecuali Allah yang memberitahu kepada kita. Tidak ada apapun yang dapat kita paham kecuali Allah yang memahamkan kita. Malam ini kita lanjutkan kembali, kita membaca Fihrisul Ahadits An-Nabawiyah Asy-Syarifah 3 buting. Kemudian kita baca Fihrisul A'lam setengah halaman dan membaca Fihrisul Masadir wal Maraji' 5 buah kitab. Silakan buka kitabnya halaman 399. Sebelum itu, mari terlebih dahulu kita mengawali kajian kita ini dengan sama-sama membacakan Al-Fatihah, yang mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah sampaikan bacaan kita ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga kepada masyayikh kita, peguruan kita, ayah dan ibu kita, kakek, nenek, usul kita, dan juga anak-anak kita kelak nanti, furu' kita. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah kumpulkan kita semua kelak di dalam syurganya dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah mudahkan yang hendak nuntung akan hafalannya, Allah mudahkan untuk mengulang, menguatkan hafalannya, Allah mudahkan untuk memahami kajian-kajian kita, Allah mudahkan juga untuk memahami apapun ilmu-ilmu agama dan ilmu lainnya yang bermanfaat bagi dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan juga dengan Fatihah ini Allah wujudkan segala cita-cita kita, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, dan juga semua niat-niat yang diniatkan oleh pendahulu kita yang soleh-soleh, dan juga semua niat-niat yang baik-baik. Al-Fatihah. Halaman 399. Hadis selanjutnya yang kita ulangi, ini udah pernah kita baca ketiganya lah, ketika kita membicarakan fadlut tilawah atau keutamaan mengaji. Hadis yang ada di halaman 41 itulah. Nah, inna hadhil quluba aw'iyatun fashghaluha biqur'an. Sesungguhnya hati-hati ini bagaikan kantongan dan kayak wadah tampungan, karung ya kita lah, hendak dibuati apa? Buatilah, penuhi dengan Al-Quran. Jangan dipenuhi dengan hal lainnya yang kada bermanfaat. Nah, penuhilah dengan ilmu-ilmu agama yang berfaedah bagi kita. Munnya udah hibak lawan hal yang kada bermanfaat,
Kayak apa ilmu agama hendak memenuhi hati kita lagi, ya kan? Hibak lawan cinta pemain film. Hibak lawan cinta apa aja kita, hal-hal yang kada bermanfaat, cinta pemain bola, nah, hatinya penuh dengan itu tadi. Kayak apalagi ilmu agama hendak berbuat ke dalam hati itu tadi. Hadis yang selanjutnya lengkapnya udah kita bacalah, nih kita mau ulang aja. Di YouTube tuh ada aja videonya, satu video full tentang hadis ini. Al-baitul ladzi yutla fihi kitabullah katsura khairuhu. Al-baitul ladzi yutla fihi kitabullah katsura khairuhu. Ini penting banget Bang diulang, padahal ini ulang-ulang lah, bacalah supaya kita ketika semangat kita down baca yang mulai halaman baca lengkap, maksudnya lah mengulang halaman 38 sampai dengan 41 itu memacu banget. Kalau semangat kita mengaji itu lagi hilang, kada tapi hendak mengaji, ulang-ulang lah itu tadi penyemangat. Lengkapnya itu al-baitul ladzi yutla fihi kitabullah katsura khairuhu wa hadaratul malaikah wa kharajat minhu syayatin. Rumah yang dibacakan di dalamnya kitab Allah, penghuninya ketujuh mengaji, maka banyaklah kebaikan di dalamnya, didatangi, dipenuhi oleh malaikat, syaitan-syaitan bukah. Kebalikannya, wal baitul ladzi la yutla fihi kitabullah dhaqa bi ahlihi wa hadarathu syayatin wa kharajat minhul malaikah. Rumah yang kada dikajiakan, penghuninya kada tapi mau mengaji, maka sempit rumah itu, kada nyaman dihuni walaupun ganal, walaupun mewah. Berapa rumah mewah penghuninya kada bahagia, berapa gubuk penghuninya tertawa abah mama anak bahagia. Yang kada mengaji rumahnya itu sempit, kada nyaman dihuni lah, sumpek ya kita lah. Kemudian yang menghibaki yang datang syaitan, malaikat yang bukahan, kada mau malaikat begana di rumah itu tadi. Lihat aja mungkin kalau kalian kan belum wah ini kada begana di rumah, tapi lihat aja mungkin kalian pikir kalian begana di mana, kamar berapa, pikirkan nyaman kada begana situ. Tuh, atau sumpek kalian muyak, kalian begana misalnya contohnya di kamar kita kada tahu lah, anggap aja 45, nah gitu kan, kamar 45. Bila kita beelang ke kamar pada kawan kita itu nyaman, mungkinnya menambahi di aula ia mengaji, tapi mbah bulik mungkinnya makan pagi, mbahnya mengaji pulang. Tapi bila kita beelang ke kamar kawan kita yang 48 misalnya, hanya berbuat ke dalam buka lawang, kayak hawa syaitonnya tuh penuh dah, kayak berhantu gitu. Nah mungkin itu kan penghuninya kada tapi mengaji. Tuh ya. Yang ketiga, yang terakhir malam ini, ta'allamul Qur'an faqra'uhu wa aqri'uhu. Mengajilah, tuntutlah ilmunya, mbah tahu bacaannya, cangkal-cangkal membaca, kemudian cangkal-cangkal membacakan maksudnya mengajarkan lagi. Jadi bukan kita menuntut ilmu itu bukan untuk kita aja, kan? Tapi hendaknya kita tuntut, kita pahami, kita tahu, kemudian dilanjutkan dengan kita mendidik yang lebih muda atau yang mungkin kalau lebih tua kada apa-apa, tapi mungkin inya mau mengaji karena dahulu kada tapi mengaji, ajarkan itu tadi, karena ilmu itu tadi bukan untuk dipatak, ya kan, bukan untuk dipendam aja, tapi untuk dilanjutkan lagi supaya ilmu itu tadi tetap hidup dan kita pun dapat kebaikan mengajarkan ilmu tadi. Wallahu a'lam. Ya. 3 dah. Lanjut yang kedua, Firsul A'lam di halaman 402. Nah, 402. Supaya kita mengenang nama-nama tokoh itu tadi. Nama-nama tokoh yang ada di kitab tajwid ini tadi. Yang pertama, semalam kita udah sampai kepada Hudzaifah bin Al-Yaman ya. Hudzaifah bin Al-Yaman. Yang kada ingat cerita tentang beliau, buka lagi ceritanya lah. Kemudian di bawahnya itu yang lanjutan kita sampai dengan ujung halaman bawah, paling bawah. Abul Hasan Al-Husri Ali bin Abdul Ghani Al-Husri, shotnya mati, halaman 63. Al-Hasan Al-Basri ada di halaman 61. Hafsah bintu Umar bin Al-Khattab, Hafsah anaknya Khalifah Umar bin Khattab, ada di halaman 25. Hafs bin Sulaiman Al-Kufi ada di halaman 33. Hafs bin Umar bin Abdul Aziz Abu Amr Ad-Duri
Hafs Ad-Duri ini beda dengan Hafs yang kita lah. Ada di halaman 33. Al-Hulwani Ahmad bin Yazid bin Azdad Abul Hasan As-Saffar ada di halaman 33. Al-Hulwani. Kemudian Hamzah bin Habib bin Imarah Abu Imarah Az-Zayyad Al-Kufi At-Tamimi ada di halaman 63. Kemudian Khuzaimah bin Thabit ada di halaman 24 yang kita ceritakan Nabi memuji beliau. Nah, dahulu udah ada juga ceritanya. Kemudian Khalaf bin Hisham bin Tha'lab bin Ghalib ada di halaman 35. Wallahu a'lam. Yang keempat, nah, mengetahui nama-nama kitab yang jadi rujukan dalam pembuatan kitab Hilyatul Tilawah ini. Apa faedahnya? Tentunya kita tahu peninggalan ulama-ulama kita, dan kemudian dikatakan juga min alamatil muflihin mahabbatu kutubis solihin. Tanda-tanda siapa yang ingin itu banyak memperoleh keberuntungan, tanda-tanda orang itu beruntung adalah cinta dengan kitab-kitabnya kaum solihin. Kitabnya bukan orang yang soleh-soleh. Itu tandanya bahwa ini itu muflih, ya. Banyak memperoleh keberuntungan. Yang ke-86. Semalam udah sampai ke 85, kita lanjut 86. Ghayatun Nihayah. Nah, nama kitabnya Ghayatun Nihayah, karangan Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah. 87. Ghaithun Naf'i. Nama kitabnya Ghaithun Naf'i. Kalau yang pertama tadi kitab Tabaqat, nah yang ini adalah kitab qiraat yang 7, Ghaithun Naf'i. Karangan Al-Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad An-Nuri As-Safaqusi. Dicetak tubi'a ala hamishi kitabi Sirajil Qari'il Mubtadi wa Tidkarul Muqri Al-Muntahi, karangan Ibnul Qasih. Dicetak di tepi kitab, satu cetakan tapi di dalamnya ada beberapa kitab, nah. Yang berkotak-kotak kitabnya di dalam, lain lawan yang di tepinya lah. 88 Fathul Bari, ini tahu aja dah, banyak yang tahu dah. 89 Al-Faraidul Hisan. 90 Fadailul Quran. Fadailul Quran yang di bawahnya itu juga judulnya tapi beda muallifnya. Nah, wallahu a'lam. Mudah-mudahan nih kita tadi dapat dari ucapan itu tadi, min alamatil muflihin mahabbatu kutubis sholihin. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang muflihin itu tadi. Ya, silakan kepada kelompok penyaji untuk menyajikan lanjutan kajiannya, dimulai dari halaman yang ke 354 ya lah, 354. Lanjutan kaidah hadzab yang ketiga, keempat dan kelima. Kemudian kaidah yang kedua, kaidah ziyadah, 3 macam ziyadah, yaitu alif dan ya dan juga waw, 5 halaman. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Thalithan khazful wawi. Ittafaqu ala rasmin wa yad'ul insanu bil isra'i wa yad'u da'i bil qamari wa sanad'u bil alaki wa yamhullah bisyu'ara bisyura wa salihul mu'minin bitahrim bi khadfil wawi. Talithan khadful wawi. Bagian ketiga tentang penghapusan huruf waw. Para ulama telah bersepakat bahwasanya ayat wa yad'ul insanu di dalam surah Al-Isra ayat 11, wa yad'ud da'i dalam surah Al-Qamar ayat 6, wa sanad'u di dalam surah Al-Alaq ayat 18, wa yamhullah di dalam surah Asy-Syura ayat 24, dan wasalihul mu'minin di dalam surah Tahrim ayat 4. Para ulama telah bersepakat tentang penghapusan huruf waw. Contohnya yadul insanu tadi itu asalnya itu dalam penulisan imla wayada, dari asal kalimat da'a yada'u.
karena ada Rasam Usmani itu tadi, maka dihapus huruf waw itu tadi. Dan yada'ud da'i sama juga seperti yang wedol insanu tadi itu, dihilangkan huruf wawnya. Dan sanada'u di dalam surah Al-Alaq itu tadi juga dihilangkan semuanya, dihilangkan huruf waw itu tadi. Yang bagian kedua, wattafaqu ala rasmin. Yang yamhu itu bang apa? Yang yamhu Ustaz. Yamhullah. Yamhullah itu asal katanya maha yamhu Ustaz. Maha yamhu. Maha yamhu. Maha yamhu. Ma makna maha yamhu? Artinya menghapus Ustaz. Lain. Apa? Lain. Apa yang takutan? Menghapus lain. Nah, ya, itu artinya maha yamhu. Awalnya juga ada wawnya, ya kan? Lalu tapi Allah maunya wawnya dibuang. Toh kalau kita baca gabung wa yamhullah, mau ada waw atau kada, tetap bacanya wa yamhullah. Allah maunya pada ayat ini dibuang aja wawnya catatannya. Dari kata maha yamhu itu tadi lah dibuang wawnya. Tapi pengaruhnya adalah kalau ternyata kita hendak muwaqaf pada kata itu, kada lagi kita mau pakai fi'il da'a yad'u wa yad'u kada, tapi wa yam itu kan malam udah kita bicarakan sebelumnya. Shalihul mu'minin waw apa yang dibuang? Fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa shalihul mu'minin. Apanya yang dibuang? Waw apa? Shalihul mu'minin. Waw mana? Wow. Waw apa yang dibuang? Yang di hu itu Ustaz. Yang di Hu. hu-nya Ustaz. Waw apa itu? Kalau tadi kan waw fi'il, waw yang letaknya pada lam fi'il, ya. Paham ya lah? Waw huruf yang terletak pada lam fi'il, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Nah, itu waw yang ada di lam fi'il. Ya, lam fi'il, ya kan? Da'a yad'u fa'ala yaf'ulu. Nah, wawnya itu terletak pada lam fi'il. Letaknya itu amun ini Pang, sholihu ini apa ya? Bentuknya ini timbangannya apa? Fi'il lain. Fi'il Ustaz. Sholihu ini fi'il. Fa'il. Bentuk timbangan isim fa'il, ya kan? Lalu itu jamak pada awalnya sholihuna. Nah, berarti kalau jadi mudhaf dengan halfun nun, sholihu al-mu'minin awalnya. Tapi Allah maunya buang aja wawnya. Nah, sholihunya itu jamak, ya. Jamak awalnya, tapi Allah mau kadang usah dibuat wawnya. Nah, akhirnya jadinya sholihul mu'minin kadada lagi waw. Nah, itulah jadi pemahamannya. Waw apa yang dibuang? Waw jamak. Jamak apa? Jamak. Ya, jamak salim. Nah, itu yang dibuang lah waw itu. Bukan waw fi'il kada. Ya, lanjut yang kedua. Wattafaqu ala rasmi kulli kalimatin ijtama'a fiha wawani. Thaniyatuhuma ba'da dhammin wattasalata khattan. Dan para ulama telah bersepakat di setiap kalimat yang di dalamnya terkumpul dua huruf waw, dan kedua huruf waw itu berada setelah tapi waw kedua. Nah, bukan keduanya, waw kedua. Waw kedua itu tadi. Tetapi waw kedua itu tadi ba'da dhammin. Ba'da dhammin? Setelah huruf dhammah, setelah dhammah, ya, bersambung keduanya sesuai tulisan, ya. Biwawin wahidatin nahwa wuriya di dalam surah Al-A'raf ayat 20, yastawun di dalam surah At-Taubah ayat 19,
Daud di dalam surah Al-Baqarah ayat 251, Al-Ghawun di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 94, warajjahu antakuna mahdzufatus tsaniyah. Dan para ulama bersepakat menghilangkan huruf yang kedua, huruf waw itu tadi. Contohnya yang di dalam surah Al-A'raf ayat 20 itu wawuriya anhuma. Jadi yang asal katanya wuriya, Ustaz. Itu kan perlu dicari asal katanya ya, itu pokoknya intinya ketika ada dua waw yang terkumpul, Dihapus. yang pertamanya itu dhammah, nah waw keduanya itu mahdzuf. Bukan ulama yang menyepakati, tapi ini memang wahyu yang disepakati ulama itu waw yang mana yang mahdzuf tuh ya, yang pertama kah atau yang kedua? Yang kedua, Ustaz. Nah, yang kedua itulah, jadi bukan ulama yang menyepakati mahdzufnya itu, memang wahyunya itu wawnya sebuting aja, padahal bacaannya dua buting waw. Lah, karena wawnya itu sebuting lah, bayangkan nih waw kecil tuh kededa dulu lah. Waw kecil tuh kededa tuh tambahan ulama, ya kan? Makanya letaknya kedua. Andai ulama tuh mentarjihkan bahwa yang mahdzufnya tuh waw yang pertama, maka waw kecil tuh anakannya di muka. Nah, tuh kalau dipahami lah. Pokoknya bila waw ada dua buting, yang pertamanya dhammah, wahyu itu mengatakan wawnya cukup sebuting aja lah. Coba tutupi dulu, ambil contoh Daud. Nah, Daud tuh kan ada wawnya dua awalnya, nah, Allah wahyukan dal alif waw dal, itu aja kan ada waw kecil itu. Nah, tapi ulama hendak menjagakan, tapi ulama juga kadang-wani ulama menambahi wahyu, menyatukan wawnya sama ganal, kadang-wani ulama sama itu kan menyalahi wahyu ya. Akhirnya diandak waw kecil tambahan untuk menjaga bacaan kita, jangan sampai terbaca kita Dawud padahal bacaannya Dawud. Wawnya sebuting Allah wahyukan tapi bacaannya dua. Nah, kalau dipahami. Gawun gitu juga. Ya nggak ada wawnya dua buting dalam bacaan. Waw pertama dhammah, tapi wahyu mengatakan hamzah, itu hamzah malah lain alif, yang al-gawun itu hamzah, lam, ghain, alif, waw sebuting lawan nun, itu wahyu. Tapi ulama hendak menjagakan, akhirnya ditambah waw kecil yang mahdzuf, waw kecil mahdzufah, karena itu dianggap waw kedua, maka andakannya di yang kedua, yang kecilnya itu tadi. Ya, lanjut. Yang keempat, Ustaz. Ya. Rabi'an hadful lam. Ittafaqu ala rasmin al-lailu. Mi aja itu kada min lah. Itu Ittafaqu ala rasmi. Ya, itu jadi mudhaf lah, mudhaf ilaihinya itu yang bahnya. Kita kada mau mudhaf tuh betanwin. Ya. Al-lailu haitsu waqa'at wallai fil ahzabi wal mujadalah wat talaq wallati wallati bisighatil mufrad wallati bisighatil jama' walladzi kaifa jaa nahwa alladzaina walladzani bila min wahidatin. Yang ke bagian keempat yaitu penghapusan huruf lam. Para ulama bersepakat bahwasanya dan tulisan Rasam Usmani itu al-lailu haitsu waqa'at. Al-lailu itu terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 164. Yang asalnya itu lam, al-lailu itu dua lam. Yang lam keduanya itu dihilangkan. Dan wallai itu sama juga seperti al-lailu itu tadi. Lamnya sesudah lam yang pertama itu lam yang keduanya itu dihilangkan atau dihapus.
Dan wallati itu sama juga, itu tetapi dalam bentuk mufrad. Yang lam yang keduanya itu dihilangkan. Kalau ini sebenarnya kededapang di kitab madahkan lam kedua ya kalau tapi bila min wahidah gitu aja dengan sebuting lam gitu aja. Kalau yang dipadahkan yang kedua tadi yang itu tadi yang gawun, dawud, stawun. Nah, itu tadi. Ya, lanjut. Wallati itu sama juga tadi seperti yang allati itu tadi. Tetapi ini dalam bentuk jamak. Ya, ini dalam bacaan hati-hatilah. Banyak ancak yang maju menghafal padahal itu panjang tapi dia baca pendek. Wallati yatinal fahishata wallati wa ummahatukumul lati. Banyak yang baca pendek padahal hati-hati. Kalau allati itu untuk tunggal. Allati lamnya panjang untuk jamak, jumlahnya banyak. Ya, lanjut. Walladzi kaifa jaa, dan nahwa alladzi Ya, kaifa jaa malam apa? kaifa jaa yang bagaimana Dalam bentuk apapun kayak apapun ya. Alladzi artinya yang, baik itu yang laki-lakinya sebuting alladzi atau yang semuanya alladzina untuk jamak, alladzaini atau alladzani kedua-duanya untuk musanna ya kan. Kedua-duanya untuk musanna, alladzani marfu ya kan, alladzaini selain marfu dengan lam sebuting. Lam apa? Sebutingnya yang hilang. Lam apa? Lam anu pang, lam hurufnya itu yang kan kayak ini. Kalau tiap-tiap kata benda yang ditambahi al itu, maka al mati ya kan, sebuting lam mati, mbahnya itu ada huruf yang hidup, huruf awal kata bendanya. Al kitabun tambah al ki kan, al kitabu ya kan. Sebuting lam mbahnya kaf ya kan. Baitun kalau ditambah al baitu yang kan, bah al huruf pertama dari kata bendanya bait ya kan, ba ya kan. Lailun malam ditambah al bah tuh hanya huruf hidup dari kata benda pertama lam lagi ya kan. Paham double lamnya itu nah paham. Ladzi tambah al lam mati, lam hidup ya kan. Tapi ternyata Allah maunya kan perlu gin double gitu ya, lam jua gitu kan, hurufnya lam jua. Nah, al bait ada ba banyak huruf pertama ya kan. Al lail ya kayak itu juga al ya al, lailnya lam sebuting lagi. Nah itulah ya, lanjut yang kelima. khamisan hadfun nun ittafaqu ala rasmi fanujji bi yusufa wa nujji al mu'minun wa nujji al mu'minin bil anbiya binunin wahidatin liyahtamila qira'ataini wattafaqu ala rasmin la ta'manna mi aja lah, jangan dibaca wattafaqu ala rasmi la ta'manna bi Yusuf binunin wahidatin aidan. Yang bagian kelima yaitu penghapusan huruf nun. Para ulama bersepakat tulis dalam tulisan Rasa Musmani Fanuji dalam surah Yusuf itu ayat 110 nun yang dihapus itu fanunaji Ustaz. Anu apa? Oh, ini kalau kita mau tahu itu buka kitab qiraatnya dulu dengan apa-apa bacaan yang ada. Ayatnya pegang, coba buka ayat lengkapnya apa? Fanujjiya man nasya, ayatnya coba buka kan? Yalah, halaman paling akhir tuh. Fanujjiya man nasya. Buka surah ini mushafnya. Kita anak sambil membukakan kitabnya ya. Ini ada jadi HP nih. Bacaan apa yang sebutingnya itu tadi? Kalau bacaan kita coba cek lagi lah. Fanujjiya man nasya. Nah. Apa ayatnya? Ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya.
halaman surah Yusuf ayat 110. Saya buka mushafnya. Hatta idza stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya. Ra'at. Nah, ini nah. Ya, 110. Fanujjiya man nasya 110. Nah, ini nah. Ibnu Amir dan Asim dan Yakub dengan satu buah nun ma'at tasydidil jim wa fathil ya wal baqun bi takhfifil jim wa ziyadati nunin sakinatin qablaha ma'a sukunil ya fanunji sebutingnya. Nah, bacaan kita dan sebagian imam lainnya fanujia. Bacaan yang lain fanunji, nunji dari kata anja yunji. Fanunji man nasya. Ini lah untuk bagi yang hendak melihat, kita hendak share di WA. Sebutingnya apa? Al-Anbiya ayat 88. Al-Anbiya 88. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Nah, nunjinya itu ayat 88. Nunji Ibnu Amir wa Syu'bah bitashdidil jim wa nunin wahidah al-mabmumah wa hazfu sakinah. Tasydid jim, nunnya sebuting, dhammah, membuang nun yang mati. Apa tuh bacaannya? Jimnya tasydid, nuji. Nah, itu ya, nujil mu'minin. Nah, silakan di zoom ya kan namun hendak nah keterangannya tuh. Allahu a'lam. Nuji. Kenapa jadi nunnya diandak sebuting aja untuk membuat kedua bacaan itu tadi. Cuma kalau di mushaf itu kadang kita temui nunnya ini agak memanjang. Kalau dikajali nun kecil. Nah, itu lah. Kenapa wahyu kayak itu? Supaya kalau kedua-duanya dibaca. Kalau diandak nunnya dua berdahulu, kadang kalau terbuat yang sebutingnya. Nah, itulah. Nah, yang temat membuat ada yang apa kalian bawa HP, silahkan buka HP-nya. Tumat aja ya kan. Jangan suruh buka tumat ya nambahnya kawan lanjut buka HP-nya ya kan. Ada untuk melihat itu aja tumat keterangannya itu tadi. Nah, itu namanya juga yang hamish, dikatakan hamish itulah yang di tepi itu nah. Itu hamish namanya, hamishul kitab. Kalau kalian temukan, ini hamish namanya yang di higa-higanya tuh di tepi. Nah, itu yang kadang satu cetakan tuh kau mau memuat 2 sampai 3 buting kitab. Nah, padahal satu buting cetakan aja. Nah, itu tubi'a alal hamish, dicetak di tepinya. Nah, itu ada keterangannya. Jadi kemana kita merujuk mengenai mengetahui bacaan yang berbeda? Itu bang ke kitabnya itu tadi, ya kan? Kada kau diolah-olah bahapal. Kayaknya ini kalau dibaca gini kada mau, ya. Ya, lanjut. Wattafaqu ala rasmi la ta'manna bi Yusuf binunin wahidatin aidan. Para ulama bersepakat ayat la ta'manna itu asalnya la ta'manuna. Ya, dengan 2 buting. Dengan dua buting Nun, ya. 2 buting nun. Ta'manu nuna. La ta'manuna. Nah, itu tadi. Tapi dalam mushaf hanya diandak sebuting nun dengan 2 macam bacaan yang udah pernah juga kita contohkan dulu ya kan. Ada bacaan apa semalam situ? 2 macam itu tadi. Ada bacaan ismam sebutingnya. Kenapa sebutingnya? Nah, lupa dah lah.
Bacaannya pang kayak Pak, kalau namanya lupa, bacaannya kayak apa ingatlah. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Sebuting. Qalu ya abana ma laka la ta'manuna. Dibaca sebagian harakat. Apa itu namanya? Nah, kada ingat lagi, silahkan dibuka lagi karena kitabnya lah. Itu udah pernah lewat, kita kaji dulu, udah pernah contohkan. Nun, sebuting nun pada hakikatnya awalnya itu 2 nunnya. Tapi ada ayat di Al-Kahfi, qalama makkanni fihi. Nah, makkanni itu apaan? Makkanni itu adalah fi'il awal dengan maf'ul bih. Anak, aku jadi maf'ul bihnya makkana ni. Nah, tapi ulama sebagian imam membaca dengan bacaan makkanni, nunnya sebuting aja. Tapi itu kada ittifaq. Nggak, masih ikhtilaf itu. Ada yang membaca dengan 2, tetap dibaca 2 nun kayak awalnya. Qalama makkanani. Nah, itu kada dibuat. Kenapa? Karena kada ittifaq. Imam-imam tadi ada perbedaan di dalamnya. Adalah dalam Al-Kahfi. Ya, lanjut kaidah yang kedua. Memasuki kaidah yang kedua yaitu az-ziyadah atau menambah. Alladzi yuzadu fil mushafi fi hurufil hijai. Alladzi yuzadu fil masahifi min hurufil hijai salasatun. Yaitu menambah di dalam Al-Qur'an dalam mushaf dengan huruf hijaiyah yang 3, yaitu alif, iya dan waw. Yang pertama itu ziyadah alif, menambah alif. Di penambahan alif ini ada 8 tambahan. Yang pertama itu tazada ba'dal mim. Itu taknya dhammah lah, majhul. Tuzadu ba'dal mim min mi'ati wa mi'ataini wa iswaqah. Nah, itu menambah alif setelah mim. Contohnya mi'ah itu. Seharusnya itu tidak ada mim, tidak ada alif, akan tetapi menurut Ros Usmani ditambah alifnya itu jadi mi'ah. Sama lawan yang kedua ini wa mi'ataini. Seharusnya tidak ada juga alifnya, akan tetapi menurut Ros Usmani harus ada alif setelah mim itu. Haitsu waqa'ah, bagaimana haitsu waqa'ah ini kayak Haitsu waqa'ah dimanapun letaknya, dimanapun terjadinya. Haitsu waqa'ah dimanapun letaknya. Dan masuk yang kedua, menambah alif setelah nun, wa ba'da nunih setelah nun. Contohnya itu lakinnah fil kahfi ayat 38. Nah, setelah nun itu kan ada tambahan alif. Itu seharusnya tidak ada. Tapi kan sini mengikuti kaidah Ros Usmani, maka ditambah alif. Masuki yang ketiga yaitu ba'da shin. Menambah alif setelah huruf sin. Contohnya li syai'in. Jadi setelah huruf sya itu jangan dipadahkan contoh, ya kan? Ingat kita teliti baca kitab, kalau ada kata-kata nahwunya berarti itu lain contoh. Maksudnya apa? Itu aja. Nah, itu maksudnya, ya. Kalau makanya mulai pertama tadi itu bukan contoh, tapi hanya ada pada itu aja. Tambahan alif setelah mim hanya ada pada kata mi'ah dan mi'atain, dimanapun terjadinya mi'ah dan mi'atain itu tadi. Kada kata lain, maksudnya gitu. Jadi bukan contoh, beda dengan kalau adanya nahwu, misal yang amsilah, ya gitu. Makanya yang ba'da nun pun hanya ada pada kata lakinna di Al-Kahfi. Cari mana lagi ada nun yang bertambah alif yang kada dibaca. Selain itu dibaca tetap nunnya anna bi annana dibaca kan, tapi lakinnahu wallah dibaca kada alifnya? Kada. Tapi ada kada di dalam mushaf? Ada. Makanya kada dikatakan misal karena hanya ada pada itu aja. Nah, itu makanya tadi kalau membaca kitabnya ini tadi, kalau kada ada misal berarti maksudnya adalah itu ja, nah kada ada di tempat lain. Adalah ba'da syin, alif ba'da syin yang merupakan tambahan yang kada dibaca. Tuktab wala tuntok, ada catatannya tapi kada dilafalkan, hanya pada kata wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan.
Hanya pada itu aja. Nah itu. Ya, yang keempat. Yang keempat wa ba'da nunin. Nah, ini masih bingung di yang nomor 2 lawan 4 nih ba'da nunin, nomor 4 nih ba'da nuni juga. Nah, itu maksudnya yang kedua itu tadi ba'da nu. Jadi bukan bacanya itu juga bukan kada betanwin. Nah, wa ba'da nunin kada. Tapi Iya, maksudnya wa itu ba'da wa ba'da nuni lakinna. Ada tambahan alif setelah nun kata lakinna, bukan nun secara umum kada. Nah, dan juga yang keempat ini tambahan alif setelah nun kata anak. Nah, itu maksudnya, ya kan? Iya. Bukan tiap kali ada nun tambahan alif semua kata kada, tapi nunnya lakinna yang kedua, ya kan? Yang keempat nunnya anak dan nunnya zununa. Nah, itu aja. Zununa hanya ada pada satu tempat, Iya, ya kan? surah Al-Ahzab. Al-zununa Al-Ahzab ayat Ayat 10. 10. Tapi kalau anak haitsu waqa'a, dimanapun ada kata anak, tapi alifnya ini alif nunnya anak. Ya, Nah, tambahan. itu ya beda kalau Iya. bisa dipahami. Yang kedua tuh alif setelah nunnya lakinna. Yang keempat ini alif tambahan setelah nunnya anak, dimanapun kata anak ini tadi, dan alif tambahan setelah nunnya zununa Zununa. hanya pada satu Surah tempat. Itu tadi. Ya, yang kelima. Yang kelima wa ba'dal lami, yaitu setelah lam di ar-rasulah wasabilah wa kullahuma bil azab Kila tu kila wakilahuma. wa kilahuma bil azab. Nah, keduanya ini ada di surah Al-Azab ayat 66 dan 67. Dan juga wasalasilah di ayat Ad-Dahri. Nah, menambah alif setelah lam pada ayat Ar-Rasulah itu seharusnya tidak ada alif, akan tetapi menurut Rasul Usmani ditambah alif. Ar-Rasulah, As-Sabila, Wasalasila itu setelah lamnya tidak ada alif seharusnya, tapi menurut Rasul Usmani harus ditambah alif karena mengikuti ziyadah. Yang nomor 6 itu wa ba'dal hamzah as-surah wawan fi Al-musawwarah. al-musawwari. Itu ada mimnya tuh beliau ke kanan. Wa ba'dal hamzati al-musawwarati wawan fi jaza'u wa tafta'u wa akhwatahuma. Setelah hamzah di ujung waw. Contoh di dalam ayat jaza'u. Nah, itu kan hamzah yang dhamma itu ada alif di ujung tuh. Itu tambahan aja menurut kaidah ziyadah ini di dalam Rasul Usmani. Seharusnya tidak ada. Sama juga wa tafta'u. Nah, setelah hamzah itu kan ada alif juga. Itu hanya tambahan dalam Rasul Usmani ini. Wa akhwatuhuma, dan saudaranya yang dua itu jazauhu wa tafa'u. Apa itu? Akhawatuhumanya itu apa? Lihat yang di footnote 6 di bawah. Yaitu amba'u di surah Al-An'am ayat 5 atau Asy-Syu'ara ayat 6, asy-syufa'a'u Syufa'a kada pakai syufa'a'u di ayat Ar-Rum, di surah Ar-Rum ayat 13, du'a'u al-ghafar ayat 50, Gofir. al-ghafir Kada pakai al. ayat ghafir ayat 50, nasya'u di surah Hud ayat 87. Ya. Yang nomor 7 Ini meruun belum baca ya, ini meruun. ya. Wa ini meru'un. Nah, di ini meru'un itu di dalam surah An-Nisa ayat 176 itu tambahan juga alif yang di akhir setelah hamzah itu. Nomor 7 tuzadul alif ba'da wawil jam'i al-mutatarrifati. Nah, itu harokatnya apa? Kalau di bawah tasydid tuh harokatnya apa? Al-mutarrifati Mutapor ada ta. mutatarrifati Ya. al-muttasilati bil fi'li au bismin fa'il nahu amanu wala tufsidu wa fas'au wa kashifu wa mursilu. Menambah alif setelah wawuh jamak wawuh jamak yang wawuhnya itu bersambung. Itu mutasilah lah, mutatarifah itu bang apa? Torof, mana torof di ujung. Anaknya di ujung. Wawuh Wawu jamak di ujung. itu wawuh jamaknya di ujung dan bersambung dalam satu kalimat. Iyalah.
bi fi'lin. Sambung dengan fi'il, ya kan? Oh ya, sambung dan fi'il atau dengan isim fa'il. Contohnya amanu itu kan isim fa'il. Ya, itu fi'il. Oh iya fi'il. Ya, fi'il. Amanu. Ya. Amanu, Amana, amanu. Waw jamak di ujung, ya kan? Oke. Di ujung padahal kenapa alifnya itu tambahan, ya kan? Alif Ya. tambahan padahal hakikatnya paling ujung tuh wawnya, ya kan? Itu maksudnya di ujung yang bergabung dengan fi'il. Fi'ilnya apa? Amanah, ya kan? Ya. Ketemu dengan waw jamak yang di ujung. Lalu bertambah alif ziyadah ini. Nah, itu ya. Yang kedua itu wala tufsidu. Nah, itu kan seharusnya tufsidu aja karena ini menunjukkan waw jamak dan mengikuti kaidah ziyadah maka ditambah alif setelah waw itu. Sama juga fas'au. Itu wawnya tuh waw jamak dan ditambahi alif di akhirnya. Yang ketiga itu kasyifu, sama juga wawnya itu menunjukkan waw jamak dan ditambah alif karena mengikuti Ros Usmani dan wa mursilu Nah, kasyifu ini bergabung dengan apa? Fi'il lain. Kasyifu nih. fa'il. Nah, Isim isim fa'il. fa'il. Isim fa'il kan dari kata kasyafa yaksyifu Kasyafa fahuwa kasyif, ya kan? Kasyif jamak kasyifuna. Tapi jadi mudhaf halfun nun, ya kan? Iya. Kasyiful azab. Itu lalu nunnya hilang, lalu kasyifu aja tapi ziyadah alif. Ya, lanjut. Wa mursilu dan nomor yang terakhir itu mursilu. Sama juga sama kayak kasyifu isim fa'il itu waw yang terakhir itu menunjukkan waw jamak dan ditambahi alif setelah waw. Wa kharaja an dzalika sittatu af'alin. Di luar dari yang di atas tadi ada 7 6. 6 6. af'al yaitu ba'u, ja'u, fa'u atau sa'au, tabawwa'u. Nah, yang 6 ini tidak ditambah alif. Oh, jangan gitu anunya kadang-kadang kalau dicap berataan itu tadi ke enam-enamnya kada, tapi ba'u dan ja'u haitsu waqa'a dimanapun. Oh iya. Nah, gitulah ba'u dan ja'u dimanapun letaknya, ya kan? Di dalam mushaf itu tadi mulai awal juz 1 sampai dengan 30 pokoknya bila ba'u dengan ja'u haitsu waqa'a dimanapun ini kada ba alif. Tapi untuk yang 4 ini banyak pengulangan terjadi di mana-mana dan itu pakai alif kecuali yang 4 ini. Fa'u-nya itu Fa'u di surah Al-Baqarah ayat 226. Nah, ya. Atau di surah Al-Furqan ayat 21. Nah, jadi kalau atau ada kata atau selain daripada Al-Furqan ayat 21 ini tetap ba alif. Nah, hanya pada atau yang ini tadi yang kada ba alif. Nah, itu maksudnya. Ya. Wasa'au di surah Saba ayat 5 dan tabawwa'u di surah Bil Surah Al-Hasyr. Al-Hasyr ayat 9. Nah, yang 4 ini di surah-surah ini aja yang kada boleh ditambah alif. Selain di surah yang 4 ini maka ditambah alifnya. Walaupun itu ada kata fa'u akan tetapi lain di surah Al-Baqarah maka alif setelah wawunya itu harus ditambah menurut Ros Usmani. Dan yang terakhir nomor 8 itu watazadu ba'dal wawi al-mutatarrifati al-waqi'ati laman fil fi'li al-musnadi ilal mufradi wa ma fi ma'nahu minal jam'i dhahiri nahu ashku bassi fala yarbu wa nabluwa akhbarakum lan nad'uwa tatlus syayatin. Nah, itu menambah alif setelah waw yang di ujung. Wawnya ini mulai menunjukkan isim jamak, mulai menunjukkan jamak akan tapi mufrad, tapi di dalam maknanya yang makna banyak, makna jamak. Nah, dalam kalimatnya itu dalam kalimatnya itu menunjukkan kalimat mufrad akan tetapi setelah diartikan itu artinya jamak. Contohnya asku basi berada di surah Ar-Rum ayat 39.
Coba bisa dibuka lah. Ashkubasti itu yang ke-8. Ashkubasti 8. Surah Yusuf ayat 86. Kalau ada yang pakai Al-Quran ada terjemahannya tuh kan terjemahnya jamak, tapi sedangkan ini secara kalimat itu kalimatnya mufrad, tapi di dalam maknanya itu menunjukkan jamak. Nah, setelah wawuhnya itu harus ditambah alif menurut Rasul Usmani. Sama juga fala yarbu. Fala yarbu itu yarbunya tuh lain jamak, akan tapi isi mufrad. Kan tapi maknanya menunjukkan makna jamak, maka harus ditambah alif setelah waw tersebut. Sama wa nabluwa akhbarakum. Nah, nabluwa ini sama juga itu isim mufrad lain isim jamak. Tapi maknanya aja yang menunjukkan jamak secara mutlak. Sebelum terakhir lan nad'uwa itu nad'uwanya tuh isim mufrad juga lain isim jamak. Tapi ditambah alif dan wawuhnya itu bukan wawuh jamak. Bukan menunjukkan wawuh jamak. Natlus syayatin tatlus syayatin, tatlunya itu sama juga isim mufrad, akan tetapi menunjuk pakai Rasul Usmani, maka setelah wawunya itu ditambah alif. Dan tatlu ini artinya bukan menunjukkan satu syaiton, akan tetapi banyak. Nah kan tatlu syayatin ini kan syayatinnya nih jamak. Sedangkan tatlunya ini isi mufrad. Mau satu syaiton aja. Tapi banyak syaiton. Tatlu ini apa artinya? Apa? Baca. Nah, jadi lain satu syaiton aja yang baca. Nih banyak syaiton yang membaca. Maksudnya. Mungkin di situ dulu. Itu yakinlah jelaskan itu gitu. Nah ini sih yang belum paham ya kayak itu Bang Ustaz. Iya. Okay. Ya itu maksudnya intinya kalian untuk mudah pahami itu tadi paham kalau kau mengotak-ngotak itu kan. Misalnya syaka yashku mana fa fi'il, mana ain fi'il, mana lam fi'il. Itu dulu pahami itu tadi. Kalau misalnya kayak ashku ya kan yang mana lam fi'ilnya? Ashku. Ini kita doang lah. Rupanya 5 halaman aja tapi panjang nih anunya lah. Lewat pada jamnya dikit. Syaka yashku. Daripada ashku untuk anak yang mana lam fi'il itu huruf apa? Wow. Huruf wawunya kenapa jadi waw? Ini kalau kawal ini dilipat ya, mungkin kita kadang-kadang perlu makai ya untuk memudahkan. Kalau kawal kalian mudahnya itu di buku itu bikin kotak-kotak inilah, nah memudahkan. Syaka yashku. Nah, coba bikin atau kalian bayangkan kita pecah-pecah af'ulu lah. Situ ada 4 huruf ya kan? Ada a, fa, ain, lam, af'ulu. Lalu kita andak di bawah ini ashku tadi. Ashku. A, shin, kaf dengan waw yang pada akhirnya kan ditambah alif. Ashku, ya kan? Nah, nih kita bagi ini fa fi'ilnya apa? Shin, ya kan? Huruf shin. Ain fi'ilnya apa? Kaf. Lam fi'ilnya? Wow. Kalau misalnya aktubu, ain fi'ilnya huruf apa? Huruf ta, ya. Kalau dipahami lah. Contoh lainnya apa lagi, yuk? A'lamu. Lam fi'ilnya huruf apa? Mim, ya. Nah, itu tadi. Nah, itu paham udah lah. Kalau kada paham itu kada paham ya nak. Apa kelanjutannya tadi? Bingung. Kemudian untuk mudahnya memahaminya itu kayak ini aja wallahu alam. Jadi pahamannya itu hendak itu terhubung dengan yang tunggal ataupun terhubung dengan yang jamak. Mana itu deh? Halaman 357. Ketika ini terhubung yang lam fi'ilnya kan al-waqi'ah laman fil fi'li. Nah, letaknya itu pada lam fi'il. Ya kan?
lam fi'il tadi di mana anaknya? Di ujung, ya kan? Baik itu terhubung yang kepada yang tunggal ataupun kepada yang jamak. Nah, gitu ketika letaknya itu di lam fi'il, wawunya itu di ujung di lam fi'il, maka itu bertambah alif. Syaka yashku. Ashku kah, gitu kan? Maka itu kan lam fi'ilnya waw, baik itunya anak ashku, nashku, maka itu tambah alif, ya kan? Paham? Nah, tunggal atau jamak ketika lam fi'ilnya itu adalah huruf waw, makanya bertambah alif dalam kaidah rasm Utsmani. Kalau dalam kaidah imla ada, salahkan kalian kalau belajar imla, mengimlakan kalian catat ashku itu beralif, salah itu. Tapi Allah maunya dalam wahyu diwahyukan yaitu tadi, nah, bala yablu. Bala yablu, menguji. Bala yablu. Hendak ablu kah kalau ada ayatnya, tapi yang ada ayatnya nablu wa nabluwa akhbarakum, padahal kada dibaca juga, kada dibaca wa nabluwa, kada, tapi dibaca pendek gitu. Wa nabluwa akhbarakum, wa nabluwa karena wawnya itu letaknya di lam fi'il, ya, lam fi'il, ya kan? Paham deh tadi, bagi yang belum paham kan bertakon kawan-kawannya tadi. Jadi otak ini perlu cepat memikirkan, bayangkan itulah lam fi'il, bala yablu. Letak waw di lam fi'il, maka ketika itu di ujungnya tambah alif juga. Nah, wa nabluwa walaupun kada dibaca. Lan nad'uwa. Ya, lan nad'uwa. Ya kada lam fi'ilnya itu waw. Ya. Waw fi'ilnya itu wawnya itu terletak di anakan lam fi'il. Nah, tala yatlu. Tala yatlu. Yatlu ya kada lam fi'il tambah alif. Wallahu alam, ya. Ziyadatul ya dan ziyadatul waw lagi dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang ziyadatul waw dan sekarang lanjut ke ziyadatul ya. Sanian ziyadatul ya ittafaqu ulama'ur rasmi ulama'ur rasmi ala ziyadatil ya'i fi nahwi, yaitu telah sepakat ulama rasam atas tambahan huruf ya, yaitu contohnya tilqa'i nafsi. I-nya itu panjang ada? Tilqa'i nafsi. Ya. Bi Yunusin, yaitu di dalam surah Yunus ayat 15. Dan lagi wa ita idzil qurba bin nakhli di dalam surah An-Nahl ayat 90. Dan yang selanjutnya wa min ana'il laili bit Toha di dalam surah At-Toha ayat 130. Dan Toha lah, jangan at-Toha, kada Toha itu ya Toha aja. ayat Toha. Nah, surah Toha. Dan min wara'i hijabin bisyura di dalam surah Asy-Syura ayat 51. Kalau kita lihat-lihat itu apa yuk? Itu kalau dalam kaidah imla itu kada bertambah kada perlu hamzah, itu kada perlu bertumpang dia. Cukup hamzah tunggal aja. Tilqa i hamzah tunggal, hamzah kecil, tapi Allah maunya bertumpang dia. Nah, itu tambahan anak dia gitu. Hamzahnya itu tadi. Allah alam. Kalau kita lihat-lihat nih apa? Kalau kita mau bikin kaidah, kalau kita lihat-lihat contoh yang ada ini, ada hamzah yang di ujung yang diawali dengan mat. Nah, itu tadi ya. Allah alam betul atau kada. Cuma kalau kita melihat dari contoh-contoh ini tadi kayak itu, ya kan? Kalau mau dicek lagi, lihat lagi ya, mulai awal Fatihah sampai hatam, lihat itu. Mana ada hamzah di ujung, harokatnya tuh i, ya kan, didahului oleh mat, berarti itu kan mat wajib, bertumpang dia, ya kada, ya kan. Cuma contohnya berataan kayak itu. Nah, ya, yang ketiga ziyadatul waw. Salisan yang ketiga yaitu ziyadatul waw, bertambahnya huruf waw.
ittafaqa ulama ar-rasmi ala ziyadatil wawi fi arba'i kalimatin. Yaitu telah sepakat ulama Rasam Utsmani atas bertambahnya huruf waw pada huruf waw di 4 kalimat. 4 kata. 4 kata. Kalimat itu apa? Kata, ya kan? Kalaunya kalimat itu jumlah, ya kan? Kalimatun itu kata, jumlatun itu kalimat. Dan jumlahnya ya, pada 4 kata. Apa aja itu? Ulu. U-nya panjang nggak ada? Pendek. Ulu. Ya kan? U-nya nggak ada. Uli. Haitsu waqa'a. Apa tadi haitsu? Bagaimanapun keadaannya. Itu kayak fajaa. Letak. Dimanapun letaknya, dimanapun terjadinya. Saking banyaknya digunakan tuh, makanya dikatakan kedua-duanya ini haitsu waqa'a. Ulu dengan uli. Nah, banyak banget letaknya. Makanya dikatakan haitsu waqa'a. Tapi kalau yang mbahnya itu tadi, tau kan? Ulatu karena cuma dikit dipadahkan letaknya di mana. Nah, itu ulatu. Ya, lanjut ulai. Dan selanjutnya wa ulatu di dalam surah At-Talaq ayat 4 kan? 4 dan 6. Wa ulai kaifa jaa, itu bagaimanapun keadaannya. Nah, ini hanya nahu, yaitu contohnya ulai tuhibbunahum, ulaika ala huda, wa ulaikum ja'alna. Nah, itulah. Jadi kalau hitung itu, yang habang itu ada berapa buting? Ada berapa kata? 3, 4. Nah, berapa? Maka tadi dikatakannya 4 kata. Apa ya? 4 kata itu apa aja tadi? Ulu, uli, ulatu, ulai. Udah, itu aja lah. Jadi yang ulai aja ataupun ulaika ataupun ulaikum itu pecahan dari ulai-nya, kan? Jadi yang dikatakan 4 kata itu tadi ulu, uli, ulatu dengan ulai. Ulai ini tadi terbagi lagi jadi 3. Nah, kayak ini nah. Itu 2 3 4, yang keempat ini terbagi lagi jadi 3. Ulai, ulaika, ulaikum itu pecahan ulai. Nah, itu pecahan ulai. Nah, jadi jangan lagi karena ada yang membaca, yang ada ya udah naik jadi hatib ya, yang baca ulaika ala ya. Wa ulaikum ja'alna. Nah. Wa ulaika hum ulul albab. Ya. Naik jadi hatib dia kada tahu lagi bahwa itu kada dibaca panjang. Ngalih jadinya ya kan. Maka bilanya naik jadi hatibnya kalau final tapi mau lagi kadang dipadahi. Kalau kalian kena jadi hatib atau udah mengajar di mana gitu, tetap buka untuk menerima perbaikan. Jangan ada kita nih tertutup. Nah, kita bagi-bagi ilmu, bukan kita nih kalau udah naik duduk mengajar tuh kita nih artinya tahu berataan kada, jangan tertutup hati kita, jangan tertutup hati kita, tertutup dengan ego, tertutup dengan sombong. Ana khairum minhu, ya aku lebih baik dah, kamu nih jamaah aja, aku nih hatibnya, ya nah gitu misalnya, atau tutup dah kan, jangan gitu, itu syaitannya gitu ya kan. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, ya aku lebih baik, ya aku nih dari api, nya tuh dari tanah, ya di mana kaidahnya api itu lebih baik pada tanah? Api walau numbuhkan macam-macam, jangan misalnya secara logikanya, tapi itu pulang kena kita pulang yang pikir lebih baik, ya kan? Kita pulang nang sombong kita nih tanah ya api kita pulang karena kada perlu pikir gitu ya kan. Intinya jangan terucap, jangan terpikir dalam hati kita ana khairum minhu, aku baik padanya, aku baik pada ikam. Nah, itu jangan ya kan. Hanya jangan tertutup untuk mengambil faedah papadah siapapun yang memadahi kita itu tadi kalau memang betul. Walaupun kita ini udah kayak apa jadinya kan, dianggap kayak apa, dimuliakan segala macam,
kiai dipadahi kekanakan kada maulah kita. Kalau kita nih jadi kiai misalnya kena kada maulah kalau memang betul yang dipadahkannya jangan naik ya jadi hatib dah kena kan kekanakan memadahi tapi kekanakannya memang mengaji ya kan. Pian tadi guru salah baca aja kada mau ulul albab di mana kada da ya kan gitu kan kada mau. Lah intinya yaitu papadah aja dikit jangan tertutup hati kayak apapun jadinya dah kita kena ke depannya ganal kayak apapun. Wallahu a'lam. Ada yang mau ditanyakan dulu 5 halaman ini? Kalau kada ada insyaallah lanjut aulia lagi. Kada diduga lah pada sedikit halamannya 5 halamannya ternyata terpanjang pada yang semalam 6 halaman. Insyaallah pertemuan akan datang kaidah yang ketiga terkait tentang hamzah. Itu kita akan omongkan 5 halaman setengah. Jadi sampai dengan halaman 364 yang bagian A-nya. Nah, kita lihat 364 bagian A itu targetnya kena lah. 364 yang bagian A. Jadi yang B-nya kena lagi pulang yang nikmat itulah. Kenapa nikmat itu pakai tak jukung, kada pakai tak marbutah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Hah? Baddalu ni'matallah, taknya tak jukung kenapa? Nah, itu insyaallah pertemuan akan datangnya lagi yang akan datang yang dihadap sampai dengan yang alifnya aja dulu. Nah, sampai dengan yang rahmat itu aja dulu. Nah, itu aja. Jadi 5,5 halaman target akan datang. Wallahu alam. Ada yang mau ditanyakan? Ini mungkin kada terlalu langsung hubungan dengan tajwid kada, tapi berhubungan juga dengan ilmu tambahan pelengkap. Itulah kita ini udah di ujung-ujung tajwidnya udah tuhuk kita 2 tahunan dah ya Allah. Bagi yang kada mulai awal bergabung, kawa buka-buka kitabnya, tanya-tanya lawan kawannya yang lebih tahu mulai awal 4 kajiannya. Kita ini udah di ujung-ujung. Memang kada langsung berhubungan dengan tajwid lagi, tapi karena yang dengan nikmat itu berhubungan lagi dengan tajwid. Kenapa taknya tajukong berhubungan dengan bacaan pulang. Nah, dan tapi yang nyata kita tambah pengetahuan bahwa kada boleh kita menambah-nambahi hurufnya itu tadi lah penting juga ini untuk diketahui. Nah, ya, kada ada yang mau ditanyakan? Wallahu alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kawa diingat, dipahami dan dipadahkan lagi kepada yang lainnya. Salah khilafnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi pagi kena yang hendak menghafal, menyiapkan hafalan terbaiknya. Nah, jangan begadang. Kalau wacang mu'alah melandau gitu lah. Karena hukum begadang itu taduru ma'al illah, berubah-ubah berkeliling tergantung dengan penyebabnya itu tadi kadang. Allahu alam. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan kita selalu dapat hidayah petunjuk dari Allah dalam menjalani kehidupan ini. Kita tutup karena doanya Mbah Aulia tutung aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.